Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marza Ismail, NIM 24477111056, Prodi Pendidikan Olahraga angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberikan pelatihan pengelolaan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu lembaga. Sebelumnya, tujuan pembuatan video presentasi mata kuliah ke-PGRI-an adalah untuk menyampaikan materi secara informatif dan menarik, meningkatkan pemahaman tentang peran PGRI dalam pendidikan, serta melatih kemampuan komunikasi dan kreatif mahasiswa dalam memanfaatkan media digital. Selain itu, untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah ke-PGRI-an, dosen pengampu Bapak Arya Effendianto, MPD. Kepala sekolah di Indonesia menghadapi tantangan manajerial yang semakin kompleks, beban administratif yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan menjadi hambatan utama. Menurut data Kemendikbud tahun 2022, lebih dari 60% kepala sekolah merasa kurang siap menghadapi perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis. Kompleksitas tugas kepala sekolah tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pengelolaan SDM, keuangan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan urgensi program peningkatan kapasitas yang sistematis dan aplikatif bagi kepala sekolah di seluruh Indonesia, khususnya dalam konteks pembinaan melalui organisasi PGRI. Program yang pertama, capacity building, penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan dalam lingkungan PGRI. Yang kedua, ada mutu pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh melalui standar manajemen sekolah yang terukur dan berbasis data. Yang ketiga, ada efisiensi, optimalisasi pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien untuk mendukung kinerja institusi pendidikan. Yang keempat, ada keberlanjutan. Program dirancang berkelanjutan dengan evaluasi berkala agar dampak positif dapat dirasakan jangka panjang oleh sekolah. Selanjutnya ada penjabaran konsep PGRI. Yang pertama ada pelatihan dan pengelolaan. Pelatihan dalam konteks PGRI mencakup pengembangan kompetensi kepala sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajerial melalui modul berbasis praktik nyata, studi kasus sekolah unggulan, serta pendampingan oleh fasilitator berpengalaman. Pengelolaan sekolah yang efektif mensyaratkan penerapan prinsip manajemen modern yang adaptif terhadap dinamika pendidikan nasional. Yang kedua ada meningkatkan dan mutu. Peningkatan atau upgrading skill kepala sekolah difokuskan pada kompetensi digital, kepemimpinan transformasional, dan pengelolaan sumber daya manusia. Mutu pendidikan diukur berdasar standar kualitas nasional atau SNP yang mencakup 8 standar pendidikan. PGRI berperan strategis dalam memastikan setiap program pelatihan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan secara terukur dan berkelanjutan. Riset menunjukkan bahwa program pelatihan kepala sekolah berbasis pengabdian masyarakat meningkatkan kompetensi manajerial secara signifikan. Data Kemendikbud tahun 2022 mencatat 67% kepala sekolah yang mengikuti program capacity building berbasis riset menunjukkan peningkatan kinerja terukur. Integrasi antara penelitian akademis dan praktik lapangan terbukti memperkuat efektivitas program. Dengan tingkat retensi kompetensi mencapai 78% dibanding pelatihan konvensional yang hanya 42%. PGRI bersama LPTK telah mendokumentasikan bahwa pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan riset menghasilkan model pelatihan konstektual. Studi Balitbang Kemendikbud tahun 2021 pada 1.200 sekolah di Indonesia menunjukkan peningkatan mutu manajemen sekolah sebesar 54% pasca implementasi program berbasis bukti. Sumber Kemendikbud RI, Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, Vol 9 tahun 2022, Laporan PGRI Nasional tahun 2021. Di sini ada kritik dan saran. Yang pertama, pelatihan aplikatif. Pelatihan kepala sekolah harus berbasis praktik nyata, bukan sekedar formalitas administratif. Material harus relevan dengan tantangan lapangan yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua, ada evaluasi berbasis hasil. Sistem evaluasi program harus mengukur dampak nyata terhadap peningkatan mutu sekolah, bukan hanya kehadiran peserta. Indikator keberhasilan harus terukur dan akuntabel. Yang ketiga, ada pendampingan berkelanjutan.
Program pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan intensif pasca pelatihan. Mentor berpengalaman harus mendampingi kepala sekolah dalam implementasi di lapangan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan praktisi. PGRI perlu menjalin kemitraan strategis dengan praktis pendidikan, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk merancang kurikulum pelatihan yang komprehensif dan kontekstual. Program pelatihan kepala sekolah harus dirancang berbasis kasus nyata dari lapangan, bukan sekedar teori formal. Kurikulum wajib memuat studi kasus manajemen sekolah aktual di Indonesia, dilengkapi dengan simulasi pengambilan keputusan. Mentoring intensif oleh kepala sekolah berpengalaman perlu diintegrasikan sebagai komponen inti program, bukan sekedar pelengkap. Sistem monitoring pasca pelatihan harus diterapkan secara konsisten selama minimal 12 bulan untuk mengukur dampak nyata di sekolah. Sertifikasi kompetensi terukur dengan indikator kinerja yang jelas perlu dijadikan standar nasional. Data Balitbang Kemendikbud tahun 2021 menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis praktik meningkatkan efektivitas kepemimpinan sekolah hingga 67% dibanding pendekatan konvensional. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.